Oke, sebelumnya sekali lagi salam Buddhis, Sotihotu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada seluruh pengunjung dari Mall Tunjungan Plaza, Bapak Ibu, para orang tua, serta rekan-rekan yang saya kasihi. Selamat datang di talk show inspiratif bertema Kepedulian Orang Tua Terhadap Anak Lebih Dari Sekedar Materi Menyentuh Emosi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clea Alvina, hari ini sebagai moderator dari talk show yang akan menemani Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian pada talk show hari ini. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, namun seringkali luput dari perhatian kita, yakni kebutuhan emosional dari anak-anak kita dan kepedulian orang tua bukanlah hanya soal kepedulian secara materi. Misalnya dengan memberikan makanan, pakaian, ataupun fasilitas. Tetapi kepedulian orang tua dapat juga berupa kepedulian secara emosional, yaitu hadir secara emosional untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan rasa aman kepada anak-anak kita. Di sebelah saya, seperti telah disebutkan sebelumnya, telah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Lince Ruslim Wijaya sebagai Ketua dari Wanita Theravada Indonesia Provinsi Jawa Timur. Mungkin bisa tepuk tangan dulu untuk Ibu Lince. Terima kasih. Ya, jadi selamat siang Bu Lince, apa kabar Bu? Selamat siang. Kabar baik hari ini. Jadi gimana perasaannya Bu hari ini? Hari ini baik aja sih. Tegang juga. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya Clea ingin langsung aja bertanya ke Bu Lince sih Bu. Jadi setahu saya Bu Lince ini ibu dari 3 anak, benar kan ya Bu? Iya benar. Terus anaknya yang paling besar itu sudah kuliah, terus yang paling kecil ini masih SMA. Nah, tapi tadi kan Ibu Lince ini sebagai ketua dari Wanita Theravada Indonesia. Ini yang tapi di Provinsi Jawa Timur, benar kan ya Bu? Tapi di tengah kesibukannya Bu Lince ini, bagaimana sih caranya Bu Lince bisa membangun hubungan emosional dengan anak-anaknya Bu Lince? Saya sih dengan anak-anak selalu berusaha ya mengetahui kegiatan mereka pada hari itu dengan bertanya dan bercerita dengan mereka. Diusahakan ya mesti ada waktu lah untuk itu. Oh, jadi minimal dalam sehari itu pokoknya harus ada waktu yang disisihkan untuk anak-anak gitu ya? Iya. Oke. Mungkin kalau misalnya waktu Bu Lince berkomunikasi dengan anak-anaknya Bu Lince itu biasanya nanyain apa aja sih Bu? Ya, ada kejadian apa hari ini yang menarik atau apakah ada masalah atau bagaimana di sekolah. Karena kan mereka setengah hari itu di sekolah, di luar rumah. Jadi ya kita mesti tahu sih mereka bergaul dengan siapa, ngapain aja di sekolah gitu. Oh, jadi juga sekaligus kita harus kenal dengan lingkungannya mereka ya Bu Lince? Iya, karena sekarang pengaruh lingkungan tuh sangat luar biasa ya. Apalagi kalau orang tuanya dua-duanya bekerja dan mereka nggak tahu sih kegiatan anaknya di luar itu ngapain aja. Itu juga kita perlu waspada sih sekarang. Apalagi kemajuan sekarang itu teknologi lah, informasi dengan handphone, informasi itu kan sangat luar biasa ya. Banyak mungkin ide-ide yang mereka terima dari luar dan mereka mungkin tidak bijak untuk memprosesnya dan bisa mengarahkan mereka ke yang tidak baik gitu. Oh, oke. Lalu mungkin saya juga jadi penasaran nih Bu Lince, kan tadi sudah bilang tentang gadget ya. Terus Bu Lince ini gimana caranya bisa mengarahkan anak-anaknya Bu Lince ini agar kayak ya memakai gadget dalam batas yang wajar, mungkin kayak misalnya kan mungkin zaman sekarang banyak ya orang-orang itu yang misalnya harusnya quality time bareng keluarga tapi tetap mainan HP atau kayak di meja makan masih pegang HP. Itu kan artinya tidak mindful atau
benar-benar being in the moment bareng orang tua dan keluarga. Kalau menurutnya Bu Lince itu sebaiknya bagaimana mungkin? Itu juga hal yang susah saya terapkan di rumah sebenarnya. Karena walaupun makan ya memang mereka ya pegang gadget ya. Mm-mm. Ya paling cuman ya dikasih tahu bahwa ini waktunya kita untuk makan, apa kegiatan yang kita lakukan bersama ya ini jangan dipegang lah handphonenya gitu. Lebih ke situ aja sih. Cuma kalau bilang kita mengontrol mereka enggak bisa juga soalnya. Oh, nggak bisa Apalagi ya? kalau mereka sudah kita sudah selesai berdiskusi misalnya mereka ada me time-nya di kamar pasti dengan gadget semuanya. Oh, oke oke. Lalu kalau gitu menurut Bu Lince, terus kalau misalnya ada, kan mungkin kadang kalau zaman sekarang anak-anaknya mulai rewel, itu justru orang tuanya malah kasih gadget sebagai solusi yang gampang biar anaknya tuh cepet diem. Menurut Bu Lince itu, apakah itu nanti akan berdampak ke kedekatan emosional antara anak ini dengan orang tuanya ke depannya, atau menurut Bu Lince bagaimana? Ya. Kalau masih usia dini, saya sih anak saya sih memang gadget itu mereka kenalnya paling umur sekitar usia SD ya, SD hampir kelas 6 gitu baru punya handphone. Oh. Sebelum itu sih ya kebanyakan kita informasi lebih ke TV atau educational ya di TV. Tapi Oh. sebenarnya gadget itu ya kalau kita mengerti bahwa itu tidak baik untuk anak-anak itu merusak mata, merusak otak. Sekarang kita itu informasi untuk itu kan sudah banyak ya di media sosial atau di internet itu. Dan saya merasa itu kasihan anak-anak itu gitu loh. Kalau masih kecil-kecil sudah supaya daripada gak ribut dikasihkan handphone gitu. Iya. Kasihan sebenarnya. Oh, iya 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 iya. Kalau gitu, apakah Bu Lince merasa kalau misalnya anak-anak ini kan misalnya dikasih gadget itu biar diem gitu ya. Terus nanti waktu misalnya mereka bertumbuh dan berkembang itu, apakah nanti kelihatan tanda-tanda apa ya yang bisa orang tua perhatikan untuk was-was dan sebagai warning biar mereka itu sadar kalau misalnya oh kayaknya anaknya ini kurang perhatian, terus bagaimana cara memperbaikinya, kayak apakah harus dikasih perhatian lebih atau bagaimana ya Bu? Kalau masih usia di bawah 5 tahun ya kalau sudah pegang handphone itu pasti motoriknya kurang. Oh, motoriknya kurang. Iya. Karena mereka cuman melihat. Jadi tangan itu kan tidak dipergunakan untuk bermain. Heeh. Padahal usia yang balita di bawah 5 tahun itu kalau memang dikasih bermain kan mereka motoriknya bekerja ya. Jadi kan stimulannya lebih bagus untuk otak sebenarnya. Ah, Dan nanti kalau setelah 5 tahun nanti kelihatannya anak itu kok dipanggil kok enggak noleh atau apa gitu kan. Jadi dia kayak seperti punya dunianya sendiri dan pada saat gadgetnya kita ngambil dia pasti marah. ya 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 ya. Mungkin kalau dari lingkungan sosialnya, apakah juga ada indikasinya gitu mungkin ya Bu Lince? Iya pasti dia nggak peduli sama orang lain. Oh, jadi kayak lebih individualistis? Ya dia ya mementingkan diri sendiri, yang penting saya punya handphone dan ada yang saya bisa lihat gitu di handphonenya gitu. Oh, iya 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 ya. Tapi kalau gitu mungkin Bu Lince sendiri mungkin dari pendapatnya Bu Lince atau pengalaman pribadinya Bu Lince, kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, kira-kira ada solusinya kah Bu Lince atau at least cara untuk memperbaikinya perlahan-lahan? Ya itu untuk perbaikannya memang tidak bisa langsung ya, mesti sedikit demi sedikit dan diberi pengertian dan kita lebih banyak peduli ya, kita harus lebih dekat ke mereka. Iya 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 iya. Jadi memang harus orang tua yang secara proaktif ya. Ya. Oh, oke oke oke. Mungkin sejauh ini dari penonton mulai ada yang merasa tertarik untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Lince atau sekedar ingin sharing-sharing pengalamannya. Boleh juga langsung angkat tangan dan nanti mungkin ada panitia yang akan menghampiri dan memberikan mikrofon. Apakah mungkin ada yang ingin bertanya-tanya dulu kepada Bu Lince?
Oke, mungkin karena belum ada, saya lanjut tanya lagi ya Bu Lince. Oke. Lantas tadi itu kan Bu Lince sempat sebut ya kalau Bu Lince ini anaknya 3 terus udah besar-besar semua. Terus setahu saya anaknya Bu Lince ini juga aktif. Aktif di organisasi, aktif di wihara. Nah itu Bu Lince apakah dulu waktu dari mereka kecil itu ada cara khusus mendidik mereka gimana biar bisa jadi anak-anak yang sekiranya ya kayak berprestasi, terus aktif, terus ya kayak nggak asik dengan dunianya sendiri, tapi bisa peduli sama orang tua, sama orang-orang di sekitar mereka. Untuk dari kecil sih memang sudah dibiasakan ya ikut kita ke wihara, ikut sekolah minggu. Terus setelah mereka semakin besar, dewasa, ya diberi tanggung jawab lah untuk mengorganize. Sekarang kan sudah ikut muda-mudi ya anak saya. Jadi mereka yang saya kasih, mereka diberi kepercayaan untuk manage muda-mudi. Oh, jadi mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dan memberikan mereka tanggung jawab agar mereka bisa berlatih gitu ya Bu Lince. Ya. Oh, ya. Jadi mungkin pada dasarnya sebagai orang tua kita juga harus support dan encourage anak-anak itu biar bisa mulai aktif dimanapun mereka berada gitu ya. Ya, karena semakin dewasa mereka akan harus siap ya untuk bersosialisasi dengan lingkungan luar. Karena mereka akan bekerja dan mengenal lebih banyak orang. Ya. Saya setuju sih Bu Lince, saya setuju. Tapi kan mungkin ya kadang ada juga anak-anak tuh yang justru semakin diajak atau dikasih tahu tuh tambah nggak mau. Kalau kayak gitu tuh apakah ada solusinya atau gimana? Mesti dikasih pengertian sih bahwa manfaat dari kita misalnya berkegiatan di wihara, manfaatnya itu apa untuk kita dan untuk spiritualnya sendiri. Oh, oke. Kalau begitu, menurut Bu Lince sendiri, apakah artinya semua bisa dipukul rata kayak, oh yang penting kita kasih pengertian dan nanti mereka bisa pelan-pelan memahami, atau karakter per anak ini rata-rata masih tetap berbeda dan kita harus sebagai orang tua menyesuaikan gimana caranya kita berinteraksi sama mereka biar bisa lebih cocok kayak gitu. Saya setuju dengan itu karena karakter masing-masing anak itu tidak akan sama. Dan mereka juga bertumbuh di keluarga yang berbeda-beda. Situasi keluarganya masing-masing akan membentuk anak yang pasti berbeda. Tetapi kalau mereka pelan-pelan diberi lingkungan misalnya berkumpul di wihara dengan teman-teman yang baik, mereka punya pengertian yang baik tentang dhamma, mereka pasti akan bisa menuju ke arah yang benar. Oke. Barusan Bu Lince ini kan nyebut harus sering-sering ke wihara dan punya mungkin nilai-nilai agama yang kuat gitu kan ya Bu Lince. Mungkin aku juga pengen tanya seberapa sering kalau Bu Lince sama keluarga ini ke wihara? Kalau untuk aktivitas di wihara sih untuk puja bakti dan belajar dhamma itu di Surabaya rata-rata paling seminggu sekali, setiap hari Minggu. Tapi untuk menjelang Waisak ini di Wihara Dhamma Dipa sendiri khususnya kita ada kelas untuk pekan pendalaman Dhamma. Dulu sih sebelum zamannya corona itu kita melaksanakan sebulan full. Sebulan sebelum Waisak itu ada pendalaman Dhamma setiap hari. Oh, oke. Artinya cukup rutin ya Bu Lince, seminggu sekali, terus bahkan menjelang Waisak lebih intens lagi ya? Ya. Oh, oke. Artinya anak-anaknya ini semua rajin banget ya ke wihara gitu? Diwajibkan sih, diharuskan dari mamanya. Oh, oke. Jadi juga balik lagi ke yang tadi dukungan orang tua juga ya Bu Ya. Lince ini. Karena kalau kita nggak, sebenarnya dari awal apalagi usia-usia mulai 15 itu remaja-remaja itu kan mulai susah ya diajak ke wihara. Kalau waktu kecil sih enak aja, ayo ikut. Semakin mereka agak remaja itu punya teman lain di sekolah, di luaran. Dan mereka bisa
ayo nggak usah ke wihara lah, ngajak ke mana sama teman-temannya gitu kan. Jadi ya Oh. mesti, tapi wajib ke wihara dulu. Oh, oke oke oke. Jadi kalau strateginya Bu Lince ini diwajibkan ya ke wihara. Oke. Tapi aku juga jadi penasaran sih kalau Bu Lince ini terus dari wihara mana ya? Saya sih di Wihara Dhamadipa di Jalan Pandegiling, nomor 260. Oh, oke. Jadi Wihara Dhamadipa Surabaya yang di Jalan Pandegiling. Iya. Oh, oke oke oke. Terus tadi kan Bu Lince sempat bilang kalau anaknya tuh dilatih dengan jadi bertanggung jawab. Itu disuruh aktif di wiharanya gitu kan ya. Artinya anaknya ini kayak jadi pengurus kah atau kayak gimana Bu Lince? Ya, sekarang jadi pengurus muda-mudi. Oh, pengurus muda-mudinya di Wihara Dhamadipa gitu ya anaknya. Oh, oke 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 oke. Nah, terus kalau Bu Lince sendiri ini sama anaknya seberapa sering kayak ya mungkin diskusi-diskusi tentang nilai-nilai Buddhis atau gimana? Kalau diskusi untuk Dhamma sih nggak rutin sih. Lebih banyak mereka belajar Dhammanya itu memang di wihara. Oh, oke. Jadi mungkin karena sudah setiap minggu sekali di wihara dibabarkan dharma. Terus kalau di rumah apa yang biasanya lebih banyak Bu Lince bahas dan tekankan buat anak-anaknya Bu Lince ini? Lebih ke untuk sosialnya nanti ya. Maksudnya kita terhadap orang lain, terus dunia pekerjaan, untuk ya lebih ke situ sih. Oh, jadi mungkin lebih ke arah teknis dan sosialnya gitu ya Bu Lince. Iya, 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 saya setuju. Jadinya kalau kayak gitu mungkin lebih seimbang ya kan. Di wihara udah dapet, terus yang di rumah dapetnya yang materi lainnya gitu ya. Iya, iya, iya. Terus kalau mungkin anak-anaknya Bu Lince ini kan ada 3 ya. Apakah semuanya sama-sama aktif semua atau kegiatannya itu apakah sama semua atau beda-beda Bu Lince? Beda-beda sih, karakternya beda semua. Oh beda ya? Beda. Yang lebih aktif, yang paling tua lebih aktif untuk kepengurusan di wihara. Oke, kalau yang paling tua dia memang aktif kepengurusannya di wihara. Kalau yang tengah sama kecil itu aktif di mana mungkin Bu Lince? Di wihara ikut juga, cuman tidak menjadi pengurus, tapi semua kegiatan di wihara masih ikut juga. Oh, ya 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 ya. Terus mungkin kalau Bu Lince ini kan bilang tadi di wihara kan sering dikasih ajaran-ajaran dan dhamma gitu ya. Kalau menurut Bu Lince, apakah ajaran dan nilai-nilai Buddhis itu sangat penting untuk dijadikan pedomannya dalam mendidik anak? Atau menurut Bu Lince ya sebenarnya itu cuma buat tambahan-tambahan nilai-nilai moral aja? Karena kita ini hidup bersosial ya, dan nilai-nilai dhamma itu sangat, kalau menurut saya itu sangat natural ya dengan hidup kita itu sehari-hari, dan bisa dijalankan kapan saja. Oh, jadi justru karena nilai-nilai dharma ini menurut Bu Lince sangat universal, terus relate. Jadi kayak ya sehari-hari ini juga sudah terlaksana gitu ya Bu. Ya. Mungkin kalau dari Bu Lince sendiri dulu, ya bukan dulu, mungkin sekarang juga ya Bu Lince sama anak-anaknya itu paling sering memberikan ajaran Buddhis apa? Apa yang paling sering ditekankan? Kalau untuk anak-anak sih ya menjalankan sila, terus berdana. Oke, jadi intinya fokus menjalankan sila-sila dasar Buddhisme gitu ya Bu? Ya, untuk kehidupan sehari-hari itu maksudnya kalau kita tidak mendalami dhamma secara mendalam, kita melaksanakan sila aja sebenarnya sudah baik sekali untuk diri kita sendiri. Iya itu benar sih Bu. Terus kalau misalnya untuk membangun hubungan atau relasi yang rekat dengan keluarga, kira-kira ada ajaran-ajaran atau kata-kata mutiara dari Buddhisme yang paling sering diterapkan sama Bu Lince kah gitu? Terlalu berat ya Bu? Karena kita sih biasanya mengalir aja sih.
nggak terlalu maksudnya harus sampai sedetail apa gitu ya. Kita sama anak-anak ya semua kebanyakan sih kayak ke wihara kan dilakukan bersama, kita pergi bersama-sama. Ya apa ya? Lebih kebersamaan aja sih kalau aku bilang ya. Untuk anak-anak itu lebih dengan dekat dengan keluarga itu sangat baik. Oh, oke. Artinya fokus ke kebersamaan dan mengusahakan agar terus bersama begitu ya, Bu Lince? Ya, karena kan pada saat masa-masanya kita sebagai orang tua ini, pada saat anak sudah mulai dewasa, kebersamaan dengan anak itu akan berkurang. Pada saat mereka punya aktivitas lain di luar, mereka berkeluarga, mereka bekerja, itu waktunya dengan keluarga pasti sudah berkurang. Iya sih, saya setuju Bu Lince. Biasanya kan orang tua begitu anaknya sudah mulai besar, mulai merasa kesepian, komunikasinya mulai tambah jarang. Nah, terus kalau kayak gitu, menurut Bu Lince, terus gimana caranya biar komunikasi antara orang tua sama anak ini bisa tetap stay terbuka, terus maksudnya orang tua itu tetap akan terus bisa berkomunikasi dengan anaknya dan anaknya nggak menutup komunikasi dengan orang tua. Ya makanya dari sekarang kita itu kita sebagai orang tua harus terbuka dengan anak dan jujur. Jadi sehingga mereka itu mau juga terbuka dengan kita. Jadi mereka ada masalah pun mereka tidak menyembunyikan dari kita. Sehingga kita bisa bantu, mereka punya permasalahan kita bisa bantu untuk menyelesaikan. Dengan begitu pada saat kita jauh dari mereka pun mereka tetap akan kembali ke orang tua karena mereka merasa orang tuanya itu mendengarkan mereka dan mereka pasti orang tua itu pasti punya solusi yang bisa membantu mereka. Iya, saya setuju sih Bu. Kayak kalau misalnya orang tuanya udah terbuka dan jujur duluan, mungkin anak-anaknya juga pasti akan merasa lebih nyaman. Kayak oh sana jujur, saya juga jujur, seperti itu. Tapi kalau saya penasaran sih, tadi kan Bu Lince bilang kalau walaupun anaknya jauh juga kemudian mereka akan mau kembali. Apakah dulu ataupun sekarang gitu pernah ada momen Bu Lince ini renggang atau dari dulu sampai sekarang bisa deket terus sama anak-anaknya? Ya dari dulu sampai sekarang sih belum pernah berpisah lama dengan mereka. Dan mereka kalau ada masalah pun kita bisa tahu dari raut wajahnya mereka dan saya akan pasti pendekatan ke mereka. Ada masalah apa atau apa dan mereka akan cerita. Oh, terus mungkin kan kadang juga zaman sekarang ini juga banyak ya Bu Lince. Kadang anak-anak itu tuh nggak pingin dikasih sebuah saran atau solusi, tapi mereka itu hanya mau didengarkan. Ya bener ya Bu Lince. Nah terus Bu Lince itu caranya tahu kapan harus mendengarkan sebagai orang tua, sama kapan kayak ngasih solusi, soalnya kayak mungkin saya sendiri aja sama temen aja gatel, sering pingin kasih solusi padahal mereka pingin mendengarkan. Kan sebagai orang tua pasti lebih ada perasaan seperti itu ya Bu Lince. Terus itu bagaimana Bu? Kalau awal-awal sih lebih banyak mendengarkan dan kita memberi nasihat ya. Pada awal-awal pasti mereka merasa dan saya lebih membiarkan mereka untuk bisa memikirkan. Jadi kita memberikan mereka saran, ide ataupun apa dan mereka yang memikirkan solusinya. Oh, oke. Lebih ke situ sih. Ya. Saya setuju sih Bu. Kalau gitu mungkin saya juga jadi penasaran. Tadi kan Bu Lince bilang kalau kita itu harus peduli dan sangat mendengarkan anak-anaknya kita ya Bu. Terus apakah Bu Lince sendiri ini pernah ada suatu momen di mana terjadi suatu kejadian, terus karena Bu Lince mendengarkan dan memedulikan anaknya Bu Lince ini, akhirnya terjadi perubahan secara positif dari anaknya Bu Lince sendiri gitu mungkin? Ada sih, karena yang mereka pasti berubah lah. Mereka ya dijelaskan dengan baik-baik ke mereka pasti akan memikirkan, oh ya mungkin saya salah, mungkin ini. Dan mereka akan minta maaf kalau mereka salah.
Dan kita juga sebagai orang tua kalau memang kita ada salah, kita juga minta maaf ke mereka. Oh, oke. Jadi Bu Lince ini nggak takut untuk minta maaf ke anak-anaknya Bu Lince ya? Enggak sih, kalau kita yang memang kita yang salah sebagai orang tua, karena jadi orang tua ini nggak pernah ada sekolahnya ya. Jadi sekolahnya itu ya dari pengalaman. Jadi kalau memang ada salah ya mesti mengaku salah. Hmm, terus mungkin apakah Bu Lince ada saran bagi para orang tua gimana biar kayak ya mungkin kan bahkan kita kepada teman kita aja kalau salah tuh mungkin bisa masih gengsi. Apalagi kalau orang tua sama anak. Itu gimana biar bisa hilang rasa gengsinya atau ya walaupun gengsi ditelan aja kita salah ya harus ngaku salah. Tapi itu dari masing-masing ego masing-masing orang ya. Kalau dari saya sendiri sih, saya ya kalau salah ya salah. Ya ngaku aja ke anak kalau memang salah. Dan kita juga mengajarkan mereka ya kalau mereka memang salah ya mereka harus jujur dan tahu kapan harus say sorry gitu. Oh, oke. Artinya fokus pada kejujuran juga ini ya, menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi anaknya Bu Lince juga. Lalu kalau zaman sekarang ini ya Bu, setahu saya itu kan juga banyak ya yang konsepnya lebih baik meminta maaf dari meminta izin. Nah, kalau seperti itu nih bagaimana ya Bu Lince? Minta izin itu berarti kan mau untuk melakukan sesuatu. Kalau minta maaf berarti hal itu sudah dilakukan. Mm-mm. Lebih baik sih kalau saya minta izin dulu. Oke, minta izin. Ya, daripada minta maaf. Karena kalau minta izin, kita bisa mencegah hal yang belum terjadi. Kalau minta maaf berarti hal itu sudah terjadi dan akan sulit untuk dirubah. Artinya kalau sepengalamannya Bu Lince sendiri dengan anak-anaknya Bu Lince, itu artinya apakah kalau anaknya Bu Lince minta izin itu Bu Lince pasti iyakan atau kayak gimana? Biar soalnya kan orang-orang itu takut minta izin karena merasa tidak akan dibolehkan. Nah kalau Bu Lince sama anaknya Bu Lince ini terus gimana? Ya kalau minta izin ya mesti tahu tujuan melakukan apa, dengan siapa, Oke. berapa lama, ya itu sih. Jadi pada saat mereka melenceng dari itu kan kita bisa minta pertanggungjawabannya mereka. Oh, jadi kalau bagi Bu Lince, yang penting itu tahu tujuannya sama siapa, dengan siapa, sampai kapan gitu ya. Biar jelas dan ada pertanggungjawabannya, terus bisa dicari kalau ada apa-apa. Ya. Oh, ya. Tapi itu benar sih Bu. Kalau sepengalamannya Bu Lince sendiri, apakah pernah kayak, oh anaknya tuh minta izin tapi Bu Lince ini kurang setuju. Terus kalau misalnya Bu Lince mau say no, apakah Bu Lince nggak takut kalau jadinya anaknya nanti jadi sungkan minta izin lagi ke depannya? Enggak sih, kalau memang waktu dan tempatnya tidak memungkinkan, kita memberikan alasan kenapa enggak boleh, supaya mereka bisa nerima. Kan lain waktu juga mereka masih bisa melakukan itu, misalnya mau izin kemana gitu kan, next time masih bisa. Kalau sekarang waktunya dan tempatnya tidak memungkinkan ya mereka harus menerima kalau nggak boleh. Oh, ya. Saya setuju sih Bu. Maksudnya kayak kadang kan ada orang tuanya yang juga cuma melarang tapi nggak memberi alasan. Jadi kalau diberikan alasan yang jelas gitu anak-anaknya bisa lebih menerima ya Bu. Iya. Yang penting sih itu komunikasi dua belah pihak ya. Masing-masing memberitahu. Pemberitahuan itu paling penting menurut saya. Karena miskomunikasi itu sangat tidak. Tapi memang banyak masalah ini awalnya berawal dari komunikasi atau miskomunikasi sih Bu. Jadi kalau Bu Lince sendiri ini apakah ada cara untuk mencegah miskomunikasi atau ya sebenarnya masih sering sih mengalami miskomunikasi? Ada beberapa masih ada miskomunikasi. Makanya ya saya harus tekankan
komunikasi yang jelas. Waktu, tempat, alasan itu mesti diberitahukan dengan jelas. Jangan mengira-ngira, oh pasti dia sudah mengerti, itu tidak boleh. Oh, oke. Jadi tidak boleh berasumsi ya. Ya. Harus jelas. Betul. Kalau kayak gitu, mungkin dari anak-anaknya Bu Lince itu apakah pernah memberikan alasan yang kurang jelas gitu, mungkin lupa atau gimana? Ya ada beberapa kali, tapi ya Oh. diberikan penjelasan mengapa mereka nggak boleh melakukan hal itu lagi. Terus setelah itu mereka berubah ya Bu? Ya, berubah. Oh, jadi memang sekali lagi harus memberikan pengertian gitu ya Bu Lince? Ya. Ya. Lalu apakah menurut Bu Lince sebagai orang tua itu apakah kebutuhan emosional sama material itu sama pentingnya atau ada yang lebih berat sebenarnya Bu? Sama pentingnya sih, karena emosional itu kan membentuk karakter, sedangkan untuk materi ya untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Hmm, Tapi kan juga ada batasannya ya kalau untuk materi ya. kalau menurut Bu Lince sendiri, batasan material seperti apa sih yang harus kita berikan untuk anak-anak? Ya maksudnya biar mereka tetap bisa bertanggung jawab tentang mungkin materinya mereka, tapi juga nggak sampai kayak diiyakan semua terus mereka jadi boros dan lain-lain gitu mungkin. Batasan ya sesuai usia mereka ya. Pada saat mereka butuh sekolah ya kita berikan pendidikan, sekolah, pangan, sandang semuanya lengkap ya sudah. Ya itu sih yang mendasar ya. Kalau untuk sampai yang kebutuhan mewah itu ya nanti dulu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Itu aja. Kalau kebutuhan emosional dasar yang minimal menurut Bu Lince harus dipenuhi sebagai orang tua, itu apa saja Bu? Kalau untuk emosional ya bonding ya dengan anak itu, jadi ya mesti mengetahui karakter mereka, terus bisa berkomunikasi dengan baik dan terbuka, jujur. Kalau mereka memang mendapatkan hasil yang baik, kita memberikan penghargaan dan pujian. Jadi mereka juga timbal baliknya kepada orang tua, mereka bisa care karena dari orang tua sendiri memperhatikan anaknya, jadi otomatis dari anaknya sendiri karena kita perhatian sama mereka, mereka pasti akan perhatian kepada orang tua. Jadi kuncinya itu adalah orang tua harus memperhatikan dulu, baru nanti anak akan timbal balik atau memberikan feedback bahwa mereka juga perhatian kepada orang tua gitu ya Bu Iya, Lince. karena semua anak-anak itu nggak pintar dengan sendirinya mereka bisa kayak gini, tapi mereka pasti punya contoh. Jadi orang tua yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Oh, jadi butuh role model kayak gitu ya Bu Lince. Ya. Mungkin kalau sepengalamannya Bu Lince, kalau misalnya kan biasanya orang tua itu cenderungnya yang memberikan kebutuhan emosional tuh kan mama ya Bu Lince. Ya. Menurut Bu Lince itu apakah harus seimbang antara papa dan mama atau apakah memang ya sebenarnya cukup mama aja yang perhatian terus papa memenuhi kebutuhan material atau bagaimana? Kalau kebutuhan emosional itu harus seimbang dari papa dan mama. Dua-duanya harus memberikan bonding emosional dengan anaknya. Nggak bisa cuma dari ibu aja. Oke, terus mungkin biasanya kan stereotipenya adalah papa itu sosok yang cukup kaku, yang ya mungkin nggak segampang itu bisa menunjukkan atau memberikan kepedulian emosionalnya kepada anak. Apakah Bu Lince ini ada kayak semacam tips atau saran gimana sih kalau buat papa-papa itu biar bisa kelihatan kalau peduli? Soalnya perhatiannya papa memang beda ya dari mama ya. Karena waktu dengan anak itu memang lebih banyak mamanya daripada papa. Tapi ya misalnya papanya juga ya diberi kesempatan lah minimal pada hari libur mereka
diberikan kegiatan bersama supaya mereka bisa punya ikatan lah ya. Gitu. Jadi artinya harus berupa waktu dan quality time juga ya, Ce? Ya, walaupun memang quality time-nya pasti mungkin berbeda dari mama ya. Kalau mungkin dengan mama anak-anak bisa curhat atau gimana, tapi kalau dengan papa paling lebih ke activity atau apa gitu. Oh, oke. Activity bersama ya, Bu Ya. Lince. Ya, itu bener sih. Mungkin kayak sama-sama jalan-jalan atau ngapain ya biasanya, Bu? Boleh makan bersama, piknik atau Ah, liburan piknik. ya. Ya, ya, ya. Kalau gitu, kalau Bu Lince dan keluarga sendiri ini paling suka quality time-nya dalam bentuk apa? Kalau di kota kebanyakan ya paling cuma makan bersama atau aktivitas di rumah. Kalau lagi liburan Hmm, ngobrol-ngobrol di rumah. tapi kalau menurut Bu Lince sendiri sebenarnya kayak misalnya makan bersama itu kan ya nggak sepanjang itu kan ya Bu. Paling lama-lama 1 jam atau berapa menit gitu kan ya. Itu tuh apakah sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya anak? Kalau dibilang cukup pasti ya menyesuaikan waktu masing-masing ya. Karena juga ada orang tua yang sangat sibuk sampai nggak punya waktu untuk anak-anak walaupun untuk makan bersama saja. Jadi mau tidak mau untuk makan bersama saja cukup. Kalau memang punya waktu lebih ya dengan aktivitas yang lain misalnya nonton bersama atau yang lainnya. Iya, 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 iya. Kalau begitu, kalau misalnya ini kasusnya untuk para orang tua yang memang minim waktunya untuk anak. Terus apakah Bu Lince punya saran bagi mereka biar tetap bisa ya sedikit banyak berusaha membangun kepedulian emosionalnya mereka kepada anak kalau mereka memang terbatas secara waktu? Terbatas secara waktu ya minimal komunikasi itulah ya. Minimal ngobrol-ngobrol singkat masalah walaupun cuma bertanya kamu hari ini ngapain, bersama siapa, dan mengingatkan mereka tanggung jawabnya misalnya ada tugas sekolah atau apa mereka ya maksudnya bentuk perhatiannya kita ke mereka gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya terbatas secara waktu, at least harus tahu kabarnya, Ya. terus ya ngapain aja kayak gitu ya Bu Ya. Lince. Karena kita juga tapi dengan kita menanyakan kabarnya mereka kan akan terbuka dengan kita dan mereka akan misalnya mereka punya masalah mereka pasti mau bercerita. Jadi Iya, kita iya, iya. pada saat mereka cerita ya kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mereka. Ya, ya, ya. Saya setuju, saya setuju. Tapi kalau begitu, aku balik lagi mungkin ke kayak gadget gitu ya, Bu Lince. Ini kan kadang zaman sekarang mungkin lebih banyak yang kabar-kabarannya artinya lewat gadget atau secara digital. Menurut Bu Lince itu apakah sebenarnya ya setara dengan memberikan kabar atau bertanya atau spend time quality time begini atau sebenarnya masih kurang? Untuk yang memang sangat waktu untuk bertemu itu sangat singkat, ya mungkin SMS, WA, tapi untungnya sekarang ada video call, masih kita bisa melihat wajahnya mereka walaupun lewat video untuk menanyakan kabarnya mereka bagaimana. Iya, iya, iya. Sekarang untungnya fiturnya udah tambah banyak, tambah canggih. Memang membantu sih yang namanya video call ini ya. Ya. Tapi tadi Bu Lince kan cerita kalau belum pernah terlalu jauh ya dengan anak-anaknya. Terus kalau misalnya yang untuk secara offline itu selain kayak makan bersama, terus ke wihara, apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan atau harus diperhatikan mungkin? Tidak banyak sih ya lebih ke komunikasi aja lah ya. Itu aja sih. Oh, oke. Oh, terus mungkin kalau mungkin kan seminggu ini cuma 7 hari ya Bu Lince. Terus belum anak-anaknya mungkin masih sekolah. Jadi itu kan pasti sudah
waktunya habis di sekolah. Terus kalau misalnya mereka diajak jalan-jalan sama temennya, dan Bu Lince ini kan juga pasti mau atau biasanya quality time dengan keluarga juga. Terus pembagian waktunya itu kayak gimana Bu Lince biar mereka ya tetap merasa puas dan seneng, oh aku masih bisa jalan-jalan sama temen tapi juga dengan sukarela mau membagi waktu bareng keluarga gitu. Waktu luang kita paling ya cuma Sabtu Minggu ya. Ya memang lebih ke yang simpel itu ya cuma makan bersama aja. Dan karena sekarang kalau hidup di kota hiburan terlalu banyak dan anak-anak lebih tertarik ke hiburan yang lain daripada kumpul dengan orang tua sekarang itu kebanyakannya. Iya, memang cukup banyak sih yang kayak gitu memang. Tapi kalau makan bersama, apakah artinya Bu Lince ini makan bersama setiap hari atau gimana? Jarang sih, sangat jarang. Paling kalau hari libur aja baru bisa benar-benar kumpul full tim. Oke. Jadi benar-benar. Tapi kalau saya usahakan memang selalu ada ya. Sebelum mereka berangkat sekolah, saya nungguin sampai mereka berangkat. Pulang sekolah masih ditungguin dan masih ajak ngobrol-ngobrol. Itu masih diusahakan. Oke. Kalau gitu, apakah mungkin setelah ini aku coba buka sesi tanya jawab lagi ya. Mungkin adakah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya kepada Bu Lince? Oh ya, oke silakan. Panitia tolong. Terima kasih untuk kesempatannya bertanya, Bu Lince. Tadi dari yang dibahas, ini kan sangat menurut saya ideal ya, keluarga punya anak 3, agamanya Buddhis semua gitu, bisa diajak ke vihara dari kecil, didikan secara Buddhis seperti itu. Nah, kalau kasus saya ini, saya keluarga besar Katolik semua, saya Buddhis sendiri gitu. Nah, ada tips tidak misalnya bagaimana mendidik anak dari kecil yang mungkin orang tuanya Buddhis, anaknya beda agama, atau mungkin orang tuanya non-Buddhis, anaknya Buddhis gitu, seperti apa? Terima kasih. Saya sendiri sih saya mengenal belajar Buddhis itu benar-benar belajar itu usia 18 tahun. Baru benar-benar belajar Buddhism. Keluarga sih Buddhis, bilang pendidikan Buddhis beneran karena kita tinggalnya di desa, di kampung dulu belum terlalu perkembangan agama Buddha belum terlalu banyak di sana. Jadi saya belajarnya umur 18. Tapi nilai-nilai Buddhis itu sih tidak perlu membudiskan semua orang. Minimal kita bisa memberikan nilai-nilai dhamma kepada keluarga kita sih. Walaupun keluarga kita sendirian Buddhis, keluarga kita nggak Buddhis, minimal kita punya nilai-nilai dhamma yang bisa kita sharing kepada mereka. Itu aja sih. Dan dengan kamu sudah Buddhis kan nanti otomatis anak-anak kamu bisa jadi Buddhis. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin diajukan kepada Bu Lince? Oke, mungkin saya bantu countdown. Kalau dalam 10 detik tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa menutup sesi talk show pada hari ini ya Bu Lince. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu, oke, baik. Oke, kalau begitu mungkin sebagai pertanyaan penutup pada hari ini ya Bu. Apakah Bu Lince ada pesan bagi para orang tua bagaimana agar mereka yaitu bisa menjaga kepedulian emosionalnya kepada anak? Buat ibu-ibu pada orang tua yang ada di sini, saya bisa memberikan saran mungkin lebih ke perbanyaklah berkomunikasi dengan anak-anak, karena komunikasi yang baik itu bisa menimbulkan emosi yang baik bagi orang tua dan anak. Oke, baik. Kalau begitu tepuk tangan bagi Bu Lince dong guys. Ya, kalau begitu sekali lagi terima kasih ya Bu Lince atas insight serta kata-kata yang begitu berharga untuk hari ini. Dan semoga setelah talk show ini kita bisa semakin sadar bahwa kehadiran secara emosional bagi anak itu merupakan investasi jangka panjang yang sungguh tidak ternilai. Kalau begitu, saya Clea Alvina sebagai moderator serta Bu Lince Ruslim Wijaya pamit dan mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan kegiatan akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Boleh sekali lagi beri tepuk tangannya untuk Ibu Lince dan moderator. Oke, setelah tadi kita mendengarkan talk show-nya, sekarang waktunya kita untuk pemberian sertifikat. Untuk Ibu Lince kami persilahkan untuk kembali menaiki atas panggung. Untuk panitia yang bertugas pemberian sertifikat kami persilahkan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangannya untuk Ibu Lince. Terima kasih.